Halo semuanya, kita bertemu lagi untuk membedah dinamika pasar kripto hari ini. Kondisi market sedang berada dalam fase yang cukup menarik dengan sentimen yang masih cukup berjaga-jaga. Mari kita lihat lebih dalam apa saja yang sedang membayangi pergerakan harga aset kripto utama kita saat ini. Penting untuk diingat bahwa seluruh pembahasan dalam video ini bersifat edukasi dan analisis objektif. Pasar kripto sangat dinamis dan memiliki resiko yang tinggi. Harap selalu gunakan pemahaman Anda sendiri dan kelola risiko dengan bijak sebelum melakukan aksi apapun di market. Kita perlu memperhatikan kalender ekonomi beberapa hari ke depan. Pada tanggal 27 Mei, akan ada rilis data indeks harga konsumen dari Australia, serta pernyataan kebijakan moneter dari Bank Sentral Selandia Baru yang mungkin memicu volatilitas regional. Selain itu, yang paling ditunggu adalah rilis data indeks pengeluaran konsumsi pribadi inti Amerika Serikat serta data produk domestik bruto pada tanggal 28 Mei. Data ini sangat krusial karena bisa memberikan arah baru bagi kebijakan moneter di Amerika yang secara langsung akan berdampak pada aset beresiko. Berita pertama datang dari zona Eropa, di mana data inflasi terbaru sudah menyentuh angka 3%, melampaui target 2% dari Bank Sentral Eropa. Gangguan rantai pasokan energi menjadi pemicu utama. Bank Sentral Eropa saat ini memberi sinyal kemungkinan kenaikan suku bunga di bulan Juni, yang berpotensi mengurangi likuiditas global dan memberikan tekanan pada aset kripto. Sementara dari sisi Amerika Serikat, muncul narasi baru terkait Kevin Warsh yang digadang-gadang sebagai calon ketua Federal Reserve berikutnya. Banyak pelaku pasar menilai ia cenderung memilih kebijakan pelonggaran moneter. Jika ini terjadi, tentu akan menjadi angin segar bagi aset kripto karena biaya peluang untuk memegang aset seperti Bitcoin menjadi jauh lebih rendah dibandingkan saat suku bunga tinggi. Di sisi lain, tekanan makro masih terasa dari pasar obligasi. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat bertenor 30 tahun baru saja menembus angka 5,18%, level yang tidak terlihat sejak tahun 2007. Kenaikan yield obligasi ini biasanya membuat investor lebih memilih aset yang lebih aman, yang untuk sementara bisa membatasi potensi rally kripto secara signifikan. Indeks Fear and Greed hari ini berada di angka 39, yang menunjukkan level ketakutan. Angka ini mencerminkan rasa ragu di kalangan pelaku pasar di tengah ketidakpastian kebijakan moneter global. Ini adalah penanda bahwa market sedang berada dalam fase konsolidasi psikologis. Nah, kalau kita melihat indikator P-Cycle Top, saat ini harga Bitcoin masih berada jauh di bawah garis lampu peringatan yang berada di angka $188.974. Ini menunjukkan kita belum menyentuh fase euforia puncak yang biasanya ditandai oleh pertemuan titik-titik indikator tersebut. Beralih ke Puel Multiple yang saat ini berada di angka 0,92. Indikator ini menghitung profitabilitas penambang Bitcoin. Berada di level ini artinya kondisi masih cukup wajar dan jauh dari zona panas atau terlalu berlebihan dalam siklus kali ini. Dari sekitar 30 indikator yang kita pantau, ada 3 yang memberi gambaran paling menarik. Pertama, MVRV Z-Score di level 0,75 yang menunjukkan bahwa secara fundamental harga belum dalam status terlalu mahal. Kedua, Bitcoin Dominance di level 60,08% yang masih menunjukkan dominasi kuat Bitcoin di market. Dan terakhir, NUPL di level 29% yang mengindikasikan banyak investor masih dalam posisi akumulasi dan belum dalam fase distribusi besar-besaran. Demikian analisis kita untuk hari ini. Sekali lagi, konten ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan saran keuangan atau ajakan investasi apapun. Tetap waspada dengan kondisi market dan selalu lakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.